untuk sebuah kecamatan nanti ada rumah datanya di kantor kecamatan. Iya. Apa luas tanahnya, apa pekerjaannya, apa pendidikannya. Nggak mungkin dia berbohong. Selamat datang Bang Ismu. Ya, sama-sama selamat datang Iya. di studio Pak Ulis. Terima kasih saya dapat diundang Pak sore ini. Iya. Walaupun suasana macet di jalan, tapi kami juga bisa datang di sini. Makasih Pak Ulis. Iya. Nggak pakai jalan layang tadi Bang. Flyover Belum, Luxmawe kan belum ya? Belum siap. Mungkin ke Masih- depan nanti kita buat itu. Ya, masih flyover Jungka Gajah tadi. Oh, Tunggal Gajah Tunggal gitu Gajah. ya. Kebetulan Abang didampingi dengan Musliadi. Musliadi, Ya. Juga dari Tim tim Smart Smart Kampung Kampung. ya. Baik Bang, kita bincang-bincang sedikit ini tentang bagaimana digitalisasi ini kan sudah merebak nih sekarang nih Bang. Betul. Semuanya sudah kita dengan memegang dengan memegang handphone saja semuanya sudah terini dengan sendirinya ya, informasi semuanya tersendiri dengan kehadiran dari smartphone atau apapun yang di genggaman kita. Iya. Dan ini kita akan coba sedikit nanti membahas tentang bagaimana smart kampung yang mungkin juga pernah udah Abang lakukan ya. Ya. Sebenarnya apa ini Bang? Makhluk apa ini digitalisasi ini Bang? Mungkin Abang bisa ini kan, karena kan ada yang digitalisasi ini ada yang yang baik, yang buruk kan banyak ini Bang. Nah, ini makanya ini yang baik atau yang buruk nih Bang? Terima kasih sebelumnya Pak Ulis. Ini pertama kami bersyukur bisa datang di sini untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi kaula milenial sekarang ini sesuatu yang nggak aneh lagi bicara tentang digital, karena semuanya terproses dari keseharian kita, semuanya hari ini digital. Iya. Mau ke bank, ke kantor Telkomsel, semua itu kita dilayani dengan sistem digitalisasi. Artinya kampung yang sekarang juga di mana-mana akses internet itu sangat mudah. Berawal dari situlah kami bersama teman-teman di kampung, kebetulan saya sekarang ini adalah selaku krani kampung atau sekretaris desa. Oh, sekretaris desa ya. Awalnya pertama saya di 2019 kemarin, di bulan Agustus saya jadi sekretaris desa di sana. Lalu saya berpikir bagaimana agar desa ini memiliki sebuah sistem data, rumah data atau big data lah, bank data bank data yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sangat mudah, semua orang bisa melihat, tidak ditutupi, semua orang bisa akses bahwa data penduduk kita ini yang real. Lalu saya berbicara dengan beberapa teman-teman yang punya pendidikan IT yang ada di Medan, dan komunikasi saya dengan ada teman-teman yang di Jakarta juga begitu. Bagaimana ini? Saya melihat terinspirasi di Banyuwangi. Ada sebuah kabupaten desa di Banyuwangi, mereka sudah membuat surat, pemerintah desanya sudah melayaninya dengan cara cukup menggunakan dengan HP. Lalu mereka menawarkan diri bagaimana untuk bisa bekerja sama membuat sebuah sistem di kampung. Lalu saya ajaklah teman-teman itu, kita bikin namanya Smart Kampung. Ya biasalah, smart itu pintar, kampung itu sebuah masyarakat yang berkumpul di desa. Memang sesuatu hal ini yang kita bawa ke desa itu awalnya memang ada resistensinya, sehingga ada resistensi dari masyarakat. Buat apa susah-susah? Apalagi sebagian aparatur juga akan tidak cenderung tidak suka, jujur kita bicara, karena di sini terlihat dengan mudah tersajikan secara detail secara tersajikan dengan mudah terkait dengan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi inilah yang kita gambarkan dalam sebuah smart kampung. Artinya smart kampung ini
bisa memudahkan aparatur desa, juga bisa memudahkan masyarakat dalam membuat surat menyurat. Ya. Artinya sekarang masyarakat dengan sangat gampang ingin membuat surat SKCK, keterangan SKCK, misalnya beliau tidak ada di kampung, misalnya ada di ibu kota kecamatan, cukup dengan mengirim prosesnya di HP kepada operator, dan operator akan membalas hasilnya kepada beliau untuk mengambil suratnya di kantor kecil. Boleh juga kalau misalnya ada masyarakat yang mau membuat surat miskin misalnya yang dibutuhkan oleh rumah sakit, yang kebetulan masyarakat kita itu, warga kita itu masih berada di luar Aceh misalnya, di Medan. Sementara dia butuh surat miskin itu malam itu juga. Dan kita juga akan melayaninya dengan sangat mudah, cukup dengan mengetik NIK tadi dengan di sini, dengan di Play Store di sini, langsung kita akan mengirimkan dalam bentuk format PDF. Gitulah. Jadi awalnya semangat itulah yang kita bangun, cita-cita itulah, dan hari ini alhamdulillah Kampung Blang dan kemarin ada Kampung Dayah Nibung dan akan menyusul di Gerdung Pasir pada hari Kamis besok. Ada 11 kampung di sana juga akan meminta untuk diterapkan smart kampung ini. Itu. Berarti kita di saat di kampung itu diperlukan jaringan internet berarti Bang ya? Iya, itu yang kalau sistemnya kita yang paling utama adalah jaringan internetnya. Itu bagi online, bisa juga offline. Offline bisa juga. Offline berarti kita harus melayani masyarakat, dia datang ke kantor. Artinya data di sini, data yang tersimpan dalam smart kampung itu mencakup tentang data umum, data penduduk, data pembangunan, dan malah sekarang bisa melihat jumlah ukuran tanah si warga tersebut. Misalnya saya punya tanah sawah berapa mah gitu, kebun berapa meter, itu tergambarkan sehingga nanti masyarakat yang ada di kampung tersebut tergambarkan semuanya berapa ukuran tanah yang dimiliki. Gitu. Berarti dalam memulai kemarin ini memulai di Kampung ya Bang, Kampung Blang, itu kendalanya di mana Bang? Karena mungkin kan secara umum ini kan masih tradisional selama ini. Begitu sudah tradisional, tiba-tiba datang yang model digital ini milenial begini. Ini kendalanya bagaimana Bang? Ya tentu masyarakat kan belum terbiasa menggunakan HP, udah terbiasa masyarakat, aparatur, ya kan. Sebenarnya kalau sekarang aparatur mungkin lebih mudah, biasa aja. Biasa aja bagaimana, misalnya Pak Camat mau minta data penduduk, cukup ambil data KK fotokopi di desa, cari misalnya disuruh cari daftar penduduk miskin. Nah, begitu aja, karena rata-rata penduduk desa yang ada di Aceh Utara itu penduduknya sedikit. Desa-desanya banyak tapi penduduknya sedikit-sedikit. Rata-rata itu penduduknya mungkin 200 kakak Pak Mus ya. 200 kakak. Itu yang di atas 200 kakak itu sedikit. Itu rata-rata kecamatan. Jadi Pak Kecil itu udah hafal. Jadi nggak penting yang namanya ini sebenarnya. Itu awal mulanya begitu. Mulai untuk jadi buat apa ini? Distribusikan ini ya. Buat apa ini? Saya udah hafal. Sudah hafal penduduk A, B, C di lorong itu udah hafal. Buat karena apa? tiap hari di keliling-keliling itu jumpa itu ada juga. Ada kepala dusunnya udah hafal. Udah hafal ya. Tapi mereka lupa bahwa data ini akan tersimpan dengan sangat mudah. Tersaji dengan sangat mudah. Ketika ada penduduk yang meninggal, maka si operator desa dia bisa langsung menghapus pada saat itu juga. Lalu ada keterangan meninggalnya kenapa, dikuburnya di mana, tanggal berapa. Jadi nanti ketika nanti 5 tahun ke depan, misal dalam satu kampung itu kita ingin melihat penduduk di kampung itu yang meninggalnya berapa orang selama 5 tahun. Lalu sakitnya apa? Itu nanti terekam. Jadi ada yang diuntungkan di sini rumah sakit atau dinas kesehatan. Jadi bisa melihat bahwa di kampung itu rata-rata penyakitnya ini sebenarnya. Jadi obat yang disiapkan oleh pemerintah udah tahu. Jadi disitulah. Berarti semuanya data itu terhimpun di sebuah smart kampung ya. Jadi Bang, kalau kita melihat data keadaan ini, kita kembali ke Loksmawe Bang ya. Loksmawe dengan 64 kecamatan ya. 64 ke desa, kampung dan 4 kecamatan. Jadi kalau kita
bisa katakan untuk diterapkan di Loksmawe? Karena saya lihat data-data yang ada dan banyak teman-teman saya yang juga di luar, dia mau menginvest di sini, cuma nggak tahu, datanya nggak jelas bang, gitu. Betul. Berapa ini luas kayak seperti abang bilang tadi lahannya, kemudian bagaimana di daerah ini potensi-potensinya apa gitu. Betul. Kan mungkin bisa saja. Jadi mungkin smart kampung ini kan arahnya tujuannya ke sana juga bang. Betul. Yang seperti tadi saya lagi telepon tadi masalah kangkung, masalah bayam yang saya panen gitu kan. Ini kan kearifan-kearifan lokal ini bisa dimunculkan juga di dalam smart kampung gitu Bisa, bang ya. bisa. Ini bagaimana bang untuk mengaplikasikan? Mungkin saya sangat-sangat ini sekali ketika Loksmawe ini perlu sebuah aplikasi ya untuk bisa masyarakatnya sendiri tahu dan masyarakat luar tahu. Ya kan? Kita kalau sudah punya database yang kuat, yang bagus, itu saya merasa investor itu tidak dulu datang ke sini, tapi dia tinggal buka aplikasi aja. Sebelum datang dia udah tahu. Udah tahu. Ya, ini Loksmawe ini cocoknya ini, apa yang gitu. ini, Kan gitu bang ya kan. Sementara ini kan yang data yang seperti ini yang belum ada. Mungkin dengan adanya aplikasi Smart Gampung ini bisa saja data ini akan masuk ke dalam itu bang. Ini gimana gambaran menurut abang ini? Iya. Kalau sebuah skup kota Loksmawe ini kan sebenarnya sangat gampang, hanya 68 kampung. Beda dengan Aceh Utara. Aceh Utara itu ada 27 kecamatan, ada 852 kampung yang mungkin secara geografisnya sangat jauh. Tapi tidak begitu susah juga karena terkoneksi dalam satu sistem yang namanya jaringan. Yang penting jaringan internet tadi tersambung. Saya rasa kalau untuk kota Loksmawe ini dengan kota yang kecil ini, dengan jaringan internetnya saya rasa udah 90% kampung-kampung di kota Loksmawe udah teraliri, udah terkonek. Ini sangat mudah. Misalnya apalagi sekarang Smart Kampung kita udah ada yang terupgrade yang terbaru ini, ada marketplace. Oh, marketplace. Ya. Jadi di sini nanti tersajikan misalnya kampung A yang dominannya kelapa misalnya. Dia nanti ini yang hasil unggulannya, produk unggulan kampung tersebut. Kampung B misalnya bayam kayak tadi. Misalnya kampung C ubi. Jadi nanti orang begitu membuka Smart Kampung, begitu membuka kampung tersebut dari ini, dia langsung terlihat. Oh, produk saya ini kampung ini. Jadi kebutuhan orang akan terlihat dalam sebuah aplikasi ini. Kalau misalnya aplikasi ini yang namanya kami sebut ini Simponi. Simponi itu terintegrasi antara desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan ke kabupaten. Itu namanya Smart Kampung. Ada Smart Kampung, ada Smart Kampung kecamatan, ada Smart Kampung kabupaten. Artinya untuk sebuah kecamatan nanti ada rumah datanya di kantor kecamatan. Pak Camat dengan sangat mudah pagi-pagi beliau ingin melihat misalnya jumlah penduduk yang pindah, jumlah penduduk yang meninggal, mau lihat misalnya data surat masuk, data surat keluar di kampung-kampung itu, hanya dengan waktu dengan mungkin 1 menit beliau udah dapat informasi tersebut. Apalagi yang tadi untuk kota Loksmawe, investor misalnya. Sekarang investor berbicara tentang investasi mereka pasti sebelumnya data yang harus tersajikan dengan real. Dan hari ini kita melihat di secara nasional, tadi pagi saya melihat di televisi itu orang-orang ribut tentang Pak Jokowi itu ribut tentang tidak tersalurnya dana bansos yang masih berapa persen katanya. Ternyata yang kata ketua gugus tugas itu bahwa akibatnya karena datanya yang tumpang tindih yang lagi dibersih. Itu wajar. Apalagi misal dari data kantor pos, kantor desa, apalagi dari BNI itu mungkin ada tumpang tindih yang menerimanya. Kenapa? Karena tidak ada data faktual yang bisa diterima oleh si pemberi bantuan tadi. Tidak ada yang data. Mau diambil data mana? Ya kan tidak ada. Belum ada di Indonesia ini saya lihat. Karena kenapa? Karena kita belum terkoneksi seluruh kampung-kampung yang ada di Aceh misalnya, di Aceh Utara atau di kota Loksmawe. Ini contoh kecil sebenarnya. Loksmawe ini sangat bisa jadi buat aja sebagai pilot project. Kita udah siap. Apalagi mantan petrodolar ya kan. Orang-orangnya juga pernah
hebat-hebat lah di Iya. sini. Paling-paling anak-anaknya sekarang belum hebat lagi. Iya. Ya, tinggal dididik sama Paulis kan gitu. Ya kan? Iya. Ya kan gitu. Jadi sebentar aja sebenarnya ini. Mungkin dalam waktu kalau misalnya ada keinginan pemimpin di Kota Lusmawe untuk berbuat dalam hal data, pusat data ini sangat mudah. Mungkin dalam waktu dengan anggarannya yang kecil, dalam waktu yang singkat mereka bisa menghadirkan big data yang diharapkan oleh warga atau penduduk-penduduk luar tadi. Ya. Gitu. Berarti sebagai seorang wali kota tinggal tenang-tenang aja di Tenang aja. di depan meja dengan laptop satu dia sudah tahu, Udah tahu. data rumah orang miskin, apa namanya, Data sosial. rumah duafa, data sosial dan sebagainya. Kemudian kearifan lokal juga tersedia di situ. betul. Bang Musliadi, Musliadi ya? Iya. Bang Musliadi. Secara detail Bang sedikit mungkin tentang apa namanya aplikasi ini Bang. Ini tadi mungkin ada di Play Store ya udah ini ya. Perkembangan kedepannya bagaimana Bang Musliadi untuk aplikasi ini sehingga kan kalau saya melihatnya mungkin bisa saja ini data ini bisa bisa keluar dia dari koridornya, maksudnya data ini bisa terupgrade dengan orang lain yang menggunakan yang yang bertanggung jawab. Ini gimana menurut Abang ini? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah digital, Iya. itu setiap aplikasi itu sudah ada kode pengamannya masing-masing, Pak. Oh, kode pengaman ya. Ada. Jadi tidak semua sembarang orang juga bisa ngakses. Iya. Jadi walaupun ini bisa diakses ada di Play Store, Iya. tapi nanti dia kan ada ketika orang misalnya si A dia mau buat surat keterangan domisili misalnya, dia kan terintegrasi dengan nick-nya, Pak. Oh, dengan nick. Ketika dia nggak punya nick yang terintegrasi ke dalam data misalnya Gampung A, itu dia nggak bisa masuk. Paling dia hanya dapat informasi saja, informasi di desktopnya saja. Desktopnya aja. Jadi di desktop itu kan nanti ada informasi, misalnya ada informasi tentang marketplace yang tadi, itu hampir sama dengan web juga. Jadi gitu bisa sebagai sarana promosi produk. Tidak hanya sekedar administrasi Gampung saja. Di situ juga bisa menjadi pusat informasi. Dan pusat informasi ini bisa terintegrasi sampai ke city, ke kotanya. Artinya gini, misalnya Kota Lusmawe ini punya Gampung. Dari Gampung ini punya data, bisa diakses oleh kecamatan. Kecamatan ini punya big data sendiri, juga bisa diakses oleh kota. Jadi nanti wali kotanya mau lihat misalnya Gampung Palupunti misalnya. Kalau di Kota Lusmawe, mereka punya server sendiri, Pak. Yang bisa mengakses Palupunti berapa sih penduduknya, yang kategori miskin berapa sih, yang menengah miskin berapa, atau yang kayanya berapa. Jadi terintegrasi semua. Mau lihat jumlah penerima PKH berapa di desa tersebut, jumlah penerima PKH langsung bisa diakses sama. Jadi tidak ada tumpang tindih data, Pak. Jadi hari ini sebenarnya permasalahan kenapa Smart Gampung ini ada, karena kita juga melihat tumpang tindih data. Misalnya si A dapat bantuan, tiba-tiba dia dapat bantuan yang sama di hari itu juga, jadi double. Oh, double ya. Double. Kadang-kadang kita lihat di masyarakat begitu, Pak. Kenapa? Karena data tadi yang tidak akurat. Betul. Sehingga kita berinisiatif. Jadi kalau ini dimulai dari Gampung, insya Allah data ini akan akurat. Dan ini bisa sustainable ke depannya. Karena ini memang diupdate oleh pihak Gampung. Misalnya kita konfrontir dengan BPS. Itu kan ada pendataan setiap kalau nggak salah berapa ya, 4 tahun atau 3 tahun sekali. Jadi kadang-kadang data itu orang nggak bisa jujur. Tapi ketika si operator dan si pelaku yang di desa ini di Gampung kecil ini kan pada tahu ini, Pak, warganya. Nggak mungkin dia berbohong. Berapa luas tanahnya, apa pekerjaannya, apa pendidikannya. Jadi langsung data itu diinput di desa ya, di Gampung. Jadi akurasi data itu lebih akurat daripada data-data yang yang dihimpun oleh petugas-petugas yang biasanya dipekerjakan oleh pemerintah. Jadi lebih akurat. Jadi sehingga data ini ketika nanti si kecamatan akses itu sudah pasti minimal 99% valid. Valid. Nah, ketika di kecamatan valid,
otomatis di kabupaten pasti valid. Karena terintegrasi. Jadi karena ini kan Smart Kampung ini mau nggak mau Pak sebenarnya. Karena kita ke depan kan makin digital lagi, bukan artinya nggak mungkin ke depan kita masih menggunakan data manual. Kalau sekarang kan masih data manual seperti Pak Ismunajar bilang tadi. Si Geci ini kan reka-reka saja udah tahu. Jadi begitu dapat dapat informasi, Pak, misalnya kayak hari ini kan kita kan lebaran kurban. Pak, tolong data kurban berapa orang penerima di kampung Bapak. Dia hafal aja kan, nulis-nulis kan. Tapi kalau sekarang, kalau dengan menggunakan aplikasi Smart Kampung ini, dia kan langsung bisa kan cek pertama orang paling miskin di kampung A misalnya. Oh, ada 10 orang. Oh, panitia kurbannya bilang ini ada lebih lagi. Cek yang kedua, yang menengah. Ada berapa orang? Nih datanya valid. Jadi data itu dihimpun kevalidan data itu lebih sempurna daripada manual. Habis itu transparansi Pak, itu yang paling penting. Memang kalau orang kita kadang-kadang transparansi ini yang paling takut transparan karena kan takut buka-bukaan gitu. Di situ kita juga ada yang namanya menu perencanaan sampai pelaksanaan sampai pelaporan misal dana desa. Gambar pembangunan juga termasuk di situ informasinya. Jadi masyarakat ini bisa akses. Tahun ini berapa masuk uang ke kas desa? Perencanaannya apa saja proyek yang dilaksanakan? Apa yang dilaksanakan? Setelah itu, setelah dilaksanakan pelaporannya apa? Terrealisasi apa enggak? Ada gambarannya. Di situ juga ada gambar nol, proses dan akhir gitu, 100%. Jadi Bang Musyadi, memang sebenarnya saya kenapa nih buat ruang seperti ini untuk warga Lop Sumawe. Makanya saya sangat mencintai kota Lop Sumawe. Ketika saya terjun ke lapangan, saya lihat kondisi dan sebagainya, memang banyak yang kata Bang ada tumpang tindih, betul ya. Kemudian juga masalah rumah du'afa juga Bang. Saya lihat kan kok nggak habis-habis gitu, nggak habis-habis dari tahun ke tahun, kok nggak habis-habis yang rumah di kota Lok Sumawe ini masih ada yang beralas tanah, kemudian bocor-bocor gitu kan. Jadi sebenarnya inilah wujud kecintaan kita untuk kota Lok Sumawe. Saya melihat kalau seperti ini terus, ini pemimpin kota Lok Sumawe ke depan juga kalau seperti ini akan akan letih, capek gitu. Untuk bisa menyelesaikan sembrautnya masalah kota. Kenapa? Datanya harus dibersihkan karena datanya juga nggak tahu. Sehingga nanti mungkin dari ini dapat bantuan, dari ini dapat bantuan, sementara yang berhak sendiri ini nggak kena Bang, nggak kena sasaran gitu kan. Nggak tahu, kurang lobby nggak tahu lah ini, tapi ini yang jelas begitu Bang. Karena kadang-kadang kita lihat di tengah kota masih juga ada yang berlantai tanah gitu kan. Ini kan sebuah pemerataan pembangunan, mempercepat pembangunan itu saya rasa mungkin dengan cara membuat aplikasi yang detail datanya. Tapi lagi-lagi mau nggak transparan? Kan ini kan sepertinya kan seperti ini Bang, kalau untuk data aplikasinya benar, tapi kalau tidak transparan mengisinya juga akan berantakan juga gitu kan Bang. Ini kan yang diperlukan ya Bang Musyadi. Betul. Ketransparansian gitu ya. Betul, transparansi sangat diutamakan dalam program ini. Jadi gini Pak, seperti Pak Ulis katakan tadi, banyak yang tumpang tindih dan double. Misalnya kalau udah dapat rumah duafa kok dia bisa dapat lagi bantuan atau apa aja gitu. Bahkan salah-salah dia bisa dapat rumah duafa 2 kali. Nah, ketika ada data dari Smart Kampung ini, otomatis kan sudah terdata. Cuma di situ memang dibutuh kerja keras dari perangkat desa, khususnya operator nanti. Setiap dia up to date. Begitu ada kejadian langsung up to date. Begitu. Berarti saya menarik ini Bang. Seorang pemimpin kota Lok Sumawe dalam pemerintahan itu harus hadir Bang ya. Betul. Dari sejak masyarakatnya, warganya lahir sampai meninggal. Betul. Ini perlu kehadiran sebenarnya. Kalau misalnya datanya lengkap, begitu lahir punya NIK dan NIK ini kan juga akan bersangkut paut dengan sekolahnya kan gitu ya Bang ya. Jadi satu NIK sampai dia dewasa terintegrasi gitu kan. Jadi jangan ini sebenarnya kehadiran pemerintah kan di sini sangat enak ini ketika lahir udah punya data, ya kan? Begitu
menikah punya data lagi, lahir anak lagi punya data lagi, kan gitu Bang. Ini kehadiran pemerintah sebenarnya. Jadi sehingga kalau misalnya datanya lengkap, akurat dan sebagainya, saya yakin semuanya akan sejahtera Bang, ya. Kemudian kita akan nyaman di kota ini. Jadi kalau sudah nyaman dalam kota, dalam sebuah kota, ya kita akan nyaman juga untuk berpikir. Kan gitu Bang. Makanya saya sangat ini juga karena betul Bang, saya bilang kota kita ini datanya yang tidak akurat, ya tidak ada ya. Sehingga orang datang ke sini mau lihat, mau invest apa di sini. Ya, misalnya contoh Bang, saya sampaikan sama kita semua ini dalam dunia bisnis misalnya di daerah Banda Sakti misalnya bisnis apa yang bagus, ya kan? Misalnya bisnis air minum misalnya contoh, berapa pabrik yang bisa kita bangun, berapa kebutuhan dari orang yang mengkonsumsi air. Sebenarnya kalau pemerintahnya punya data yang lengkap, kan bisa kita buat bagaimana caranya untuk bisa kearifan lokal, misalnya pabrik-pabrik air minum yang punya lokal, ya kan, dan berapa banyak yang punya luar yang apanya gitu kan. Ini kan saling stimulusnya harus akan muncul gitu. Kalau kita punya data, ini nggak punya data Bang. Nah, kita tidak punya data, sehingga apa? Kita harus mencari-cari. Kalau orang bagian bisnismen misalnya membangun rumah makan misalnya, dia perlu data berapa jumlah penduduk di kecamatan ini, berapa jumlah orang yang lewat, kan ini Bang itu kan. Nah, jadi mungkin dengan ada aplikasi semacam Smart Gampung, nanti mungkin Smart City ya, yang diperlukan. Dan mungkin ke depan Bang, memang kalau saya melihat ini diperlukan aplikasi ini kepada pemimpin-pemimpin ke depan ini yang punya visioner Bang, kalau menurut saya gitu ya kan. Kenapa? Karena ini kalau udah berbau data yang real ini harus jujur Bang. Gitu Bang, nggak bisa kalau udah dikasih misalnya bantuan sosial sekian, memang harus sekian. Akui gitu. Ini apa bisa jalan nih Bang kalau pemimpinnya tidak punya visioner ke depan, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, apa bisa jalan ini Bang? Ini makanya aplikasi ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi bisa nggak gitu Bang dengan kondisi seperti ini? Karena kan kejujuran ini agak susah ini kita melihatnya gitu, yang real gitu, yang nyata gitu kan gitu. Berapa misalnya dibelanjakan untuk untuk sosial, berapa untuk bansos dan sebagainya, dan terdata. Berapa orang miskin kan gitu. Gimana menurut Abang nih Bang? Pasti bisa, ya kan? Inilah yang kita sebut tadi aplikasi pintar. Pintar dalam menyajikan data yang faktual dan data yang benar. Kenapa benar? Karena yang isinya adalah di kampung. Kampung, dia langsung kami datang ke rumah-rumah penduduk, tim Smart Gampungnya, tim pendampingnya, ketika menginput data itu kami datang ke setiap rumah untuk verifikasi data. Misalnya di data KK itu ada penduduk, di KK yang sebelumnya di KK masih tertulis pekerjaannya wira swasta. Ternyata tahun kemarin dia udah lulus PNS. Maka di Smart Gampung itu dia udah PNS. Lalu ada yang penerima rumah, misalnya rumah duafa, ada rumah bantuan dari Baitul Mal, dari pihak-pihak lain. Otomatis kita masukkan ke data penduduk tadi, keterangannya bahwa di sini sudah dapat rumah ini. Lalu dia misalnya dapat bantuan kelompok lainnya, misalnya dia pernah mendapat kelompok tani, kelompok ternak, kelompok apa saja, dia masuk nanti. Kita ada kolom menu keterangan nanti. Jadi ketika kita buka nik tersebut, oh Bapak ini Bapak Mahmud misalnya, Bapak Mahmud ini sudah dapat rumah duafa dulu tahun 99 dari Baitul Mal. Udah selesai. Ketika datang bantuan lain untuk Pak Mahmud ini nggak bisa kita berikan lagi. Secara aplikasi ditolak gitu. Ditolak. Dan itu udah pasti. Berarti dia tidak ada tumpang tindih gitu. Nggak bisa berbohong lagi. Jadi di sini Smart Gampung ini tidak hanya kita memberikan aplikasi kepada masyarakat, kepada pemerintah desa. Di samping itu juga kita ada program pendampingan. Artinya kita tidak menjual produk aplikasinya, tetapi ada pelatihan kepada masyarakat. Anak-anak muda di sana di kampung, baik tamatan SMA atau kuliah,
lalu kita dampingi mereka sampai mereka jadi di kampung. Itu yang paling utama dari program Smart Kampung ini. Ini yang paling pokok yang berarti kita lakukan. Ada program pendampingan. Ada pendampingan, bukan sekedar kita jual CD-nya, kita download aplikasinya, lalu kita lepas sama Pak Kecil, lalu aplikasi itu kosong, tidak ada data apa-apa, tidak ada yang ngisi enggak. Tapi kita langsung dampingi sampai jadi. Kemudian Bang, mungkin di Kota Lok Sumawe Bang ya, kita akan melihat, saya selalu mengambil sebuah untuk pengembangan ini ada kolaborasi antara Lok Sumawe dengan Aceh Utara ya, kemudian daerah-daerah yang Biren dan sebagainya, karena saya pingin sekali sebenarnya Bang, jujur saya katakan Lok Sumawe ini sebagai gate Bang, pintu gerbang ekonomi di Aceh yang pesisir ini gitu kan. Makanya kan inland dari interland dari Kota Lok Sumawe ini seperti Aceh Utara, Biren, kemudian Bener Meriah dan Takengon. Apalagi nanti kita mau sangkut pautkan dengan jalan tol dan kereta api, ini kan ada sebuah harapan baru, dan bisa juga ini menjadi sebuah tantangan baru bahwa kehadiran perkereta apian dan jalan tol ini akan mempengaruhi dengan kualitas dan kuantitas dari kota Lok Sumawe itu dan sekitarnya. Jadi ini Bang, mungkin kita sudah di penghujung mungkin harapan Abang ini ke depan. Saya berharap ini sebuah juga tantangan bagi kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat stakeholder di sini bahwa pertama yang seperti kita sampaikan tadi, data ini sangat penting. Artinya harus tenang dalam sebuah organisasi kampung itu harus terlihat apa saja kegiatan terkait dengan data-data. Di sini tergambarkan misalnya di Smart Kampung ini ada data BUMG misalnya, Badan Usaha Milik Kampung. Itu bisa dilihat, diakses dalam sebuah layar gitu. Juga terkait dengan sekarang dengan COVID-19, data COVID-19 berapa penduduk yang masuk, penduduk luar yang tinggal, yang dalam berapa lama, juga harus tergambar dalam sebuah aplikasi itu. Di sini Smart Kampung sudah memberikan sebuah solusi kepada kita untuk dapat menggunakannya ini untuk masa depan kampung dan Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe ini. Terima kasih Bang, Bang Ismail Azhar dan Bang Muladi. Sukses terus Smart Kampungnya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas kehadiran di studio kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.